Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Kalau ada, saya lihat belum ada Ibu, ini masih Bapak-Bapak semua. Terima kasih untuk bergabung bersama kami hari ini dalam on-air event kami untuk membicarakan Artificial Intelligence Based Video Analytics. Hari ini bersama saya, Paul Tak, dan saya ditemani oleh Pak Kamal dari Intel. Kita akan membicarakan apa itu artificial intelligence dalam hal video analytics dan bagaimana untuk melakukan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan apa kaitannya dengan hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan AI tersebut. Kita akan melakukan presentasi ini dengan mode interaktif. Saya akan memberikan presentasi untuk Axon Soft, kemudian diikuti oleh Pak Kamal. Kemudian kita akan membuka Q&A session, di mana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kami persilakan untuk memberikan pertanyaan boleh kepada saya untuk Axon Soft dan demikian juga kepada Pak Kamal. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya akan memulai presentasi saya. Pak Kamal sudah bisa melihat presentasi saya ya Pak? Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat siang untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah bergabung di event kami hari ini. Saya Paul Tak akan memberikan presentasi mengenai Artificial Intelligence Video Analytics dari Axon Soft. Axon Soft sendiri memulai bisnis video surveillance and security sejak 25 tahun yang lalu. Jadi roadmap-nya bisa dilihat di layar ini dari mulai tahun 1996 sampai sekarang. Kita berfokus kepada pengembangan artificial intelligence based analytics itu mulai tahun 2017. Kita hadir di banyak sekali negara sekarang, dan kalau Anda lihat di sebelah kanan, yang terakhir nanti akan muncul Indonesia. Di Indonesia kita mulai pada akhir 2019. Jadi sampai sekarang kurang lebih kira-kira berjalan 2 tahun berjalan. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam bagian AI, Artificial Intelligence. Format yang kami berikan saat ini adalah Bapak bisa melihat, Bapak-Bapak Ibu bisa melihat deskripsi dari AI tersebut. Detection-nya itu ada di kanan atas, kemudian deskripsinya ada di bawah. Dan kemudian yang paling bawah itu adalah hardware yang digunakan untuk melakukan processing. Karena saat ini rata-rata penggunaan AI menggunakan CPU, tetapi kita sudah mulai mengembangkan software yang bisa melakukan analitik dengan menggunakan GPU dan akselerator. Apa itu GPU dan akselerator? Nanti rekan kami dari Intel akan membahasnya lebih lanjut untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang pertama adalah skeleton analysis. Seperti Bapak lihat di gambar, skeleton analysis ini adalah suatu fungsi AI yang mendeteksi postur tubuh manusia. Jadi sistem akan belajar atau mempelajari berbagai macam skenario dari posisi tubuh manusia, kepalanya, tangannya, kakinya, bahunya, dan sebagainya, dan memasukkannya ke dalam suatu algoritma. Dan algoritma tersebut nanti akan
memberikan output yang menentukan posisi apa sebetulnya seseorang itu yang dilakukan seseorang. Ini adalah contoh videonya. Nah, skeleton analysis ini merupakan suatu dasar analitik yang kita gunakan untuk melakukan beberapa deteksi. Salah satu deteksi yang kita gunakan adalah seperti yang terlihat dalam video ini, di mana postur analitik kita bisa mendeteksi orang yang sedang menodongkan senjata atau sedang mengangkat tangan. Jadi bisa berupa pistol atau senjata laras panjang. Kemudian bisa mendeteksi orang yang sedang jatuh. Istilahnya man down detection, apakah karena sakit atau karena pusing atau karena sesuatu hal yang lain. Berikutnya adalah posture detection, yang mengenal postur manusia, apakah dia sedang duduk, apakah sedang jongkok. Beberapa contoh yang bisa kita lihat di sini, salah satunya adalah untuk mendeteksi tempering pada suatu ATM. Jadi kalau orang duduk di depan ATM itu akan jadi pertanyaan, kenapa dia duduk? Karena pada umumnya, pada saat bertransaksi, orang akan berdiri. Kemudian deteksi social distancing juga bisa kita lakukan berdasarkan posture detection ini. Jadi kalau orang berdiri terlalu dekat, dia akan memberikan alarm. Kemudian bisa menghitung jumlah antrian. Bisa juga untuk mendeteksi apakah seseorang menggunakan handrail atau tidak waktu dia naik atau turun tangga. Kemudian salah satu fungsi yang baru kita kembangkan adalah privacy masking. Jadi kalau privacy masking ini, kita berdasarkan posture detection bisa melakukan masking atas objek atau manusia, sehingga kita tidak mengenal, atau orang yang melihat video itu tidak mengenal, tetapi keadaan atau kondisi yang ada dalam video tersebut tetap bisa kita lihat. Contohnya seperti ini. Jadi orang-orangnya tidak bisa dikenal, tetapi apa yang mereka lakukan, di mana mereka melakukannya, tetap bisa kita identifikasi. Kemudian posture detection yang digunakan dalam loading unloading ini salah satu fungsi safety juga. Jadi kalau misalkan orang tersebut melakukan atau mengangkat sesuatu dengan tidak benar, karena kalau menurut safety orang tidak boleh menggunakan punggungnya untuk mengangkat, orang harus menggunakan otot kaki dan pahanya. Jadi posisinya harus tegak pada saat mengangkat. Nah, kita lihat di sini posisinya dia menunduk dan itu merupakan posisi yang salah, maka deteksinya akan memberikan alert. Kita juga punya deteksi untuk kebakaran dan asap yang ditimbulkan oleh kebakaran. Semua ini menggunakan kamera biasa ya, jadi tidak ada kamera khusus yang kita gunakan. Semua deteksi yang kita gunakan ini menggunakan kamera biasa. Dan kita punya library untuk lebih dari 25.000 jenis kamera yang bisa kita integrasikan ke dalam sistem kita. Selanjutnya kita memiliki AI Object Tracker. Jadi objek tracker itu untuk mendeteksi objek, apakah dia sedang diam, apakah dia sedang bergerak, kalau dia bergerak, apakah dia bergerak dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, dan sebagainya. Dan
di atas deteksi ini kita juga bisa menambahkan yang namanya filter. Filter itu bisa berupa filter manusia, di mana dia hanya akan mendeteksi manusia, dan ada satu lagi filter yang namanya filter vehicle. Jadi yang bisa menentukan apakah objek tersebut kendaraan atau bukan. Di sini bisa terlihat di sebelah kiri standar video motion detection, di mana semua gerakan itu dia deteksi, tapi yang di sebelah kanan tadi hanya manusia yang dideteksi. Seperti ini juga, hanya manusia yang deteksi, binatang tidak terdeteksi. Oke, ada pertanyaan yang masuk. Apa arti warna pada garis tubuh? Jadi warna itu hanya merupakan representasi grafis dari pose tubuh manusia. Jadi tidak ada arti khusus, Pak, untuk warna tersebut. Itu hanya untuk membedakan saja. Dan sebenarnya pada recording itu tidak ditampilkan sebenarnya. Jadi itu hanya untuk membantu kita untuk memahami, dalam hal ini, dalam session ini, hanya membantu kita untuk memahami bagaimana posture detection itu bekerja. Selanjutnya kita memiliki AI object tracker. Nah, object tracker ini sangat bergantung kepada objeknya. Jadi kita bisa melatih sistem atau kita bisa melatih mesin AI kita untuk mengenali berbagai macam objek dan men-track objek tersebut. Dalam hal ini contohnya ada beberapa contoh yang terlihat di video ini. Jadi setelah dilakukan machine learning, maka algoritmanya bisa mengenali objek-objek yang terlihat dalam video ini. Pertanyaan dari Pak Doni, bisa menggunakan CCTV analog biasa? Pada dasarnya semua CCTV bisa digunakan, tetapi proses yang masuk ke dalam software kita harus berdasarkan IP camera. Jadi kalau kita menggunakan CCTV analog, maka harus di-convert dulu, Pak, ke IP camera. Karena sinyal yang diproses itu adalah sinyal IP, bukan sinyal yang analog. Demikian, Pak. Kemudian untuk keamanan, keselamatan di area kerja, kita juga punya deteksi yang bisa mengecek apakah seseorang menggunakan helm atau tidak, atau apakah dia sedang menggunakan high visibility vest. Dan semuanya ini nanti event-event ini bisa men-trigger suatu alarm, dan alarm ini bisa diproses, misalkan untuk mengirimkan notifikasi melalui email, melalui SMS, dan sebagainya. Kemudian kita juga punya yang lumayan, saat ini lumayan banyak digunakan, yaitu facial recognition. Sama seperti namanya, facial recognition itu adalah mengenali wajah manusia. Oke. Ini salah satu cara, salah satu contoh bagaimana kita menambahkan list ke dalam real-time face recognition. Jadi kita misalkan ingin mendeteksi apakah orang-orang tersebut
masuk ke dalam area premis kita, maka kita bisa menambahkan profilnya. Setelah ditambahkan profilnya, maka sistem akan secara real time mengenali wajah-wajah tersebut, dan setiap kali wajah itu masuk ke dalam field of view salah satu kamera yang ada di sistem, maka dia akan memberikan alert. Ya, kembali ke pertanyaan dari Pak Bambang. Jadi untuk minimum kamera CCTV sebetulnya tidak ada requirement khusus, hanya saja saat ini yang paling sering kita gunakan itu yang menggunakan on-PIV, Pak. Jadi kalau kamera yang Bapak gunakan sudah memiliki standar on-PIV, 95% bisa menggunakan sistem kita, atau 95% bisa diintegrasikan ke dalam sistem kita. Nah, pertanyaannya kan, apakah kamera tersebut hanya membutuhkan, hanya menggunakan video stream saja, atau ada kontrol juga di situ? Misalkan Bapak menggunakan kamera PTZ. Nah, dalam hal itu kita harus melihat apakah sinyal kontrol tersebut diintegrasikan ke dalam on-PIV atau tidak. Kalau diintegrasikan ke dalam on-PIV, maka kita bisa melakukan controlling juga tanpa harus menggunakan integrasi khusus. Tetapi kalau sinyal untuk controlling itu tidak diintegrasikan ke dalam on-PIV, maka Bapak harus mengecek. Jadi kita punya list dari kamera yang sudah kita integrasikan di sistem kita. Bapak bisa lihat di sana. Kalau memang belum dan Bapak ingin menggunakannya, Bapak bisa menghubungi kita untuk kita melakukan integrasi terhadap kamera tersebut. Tapi saat ini pada umumnya semua kamera yang masuk ke dalam proyek kita sudah terintegrasi, jadi ready to use. Saya ingin menjawab pertanyaan lanjut dari Pak Doni. Ya, jadi ada dua macam, Pak, yang bisa kita olah. Yang pertama yang berupa video stream, live video stream. Yang kedua berupa recording. Kalau yang recording itu nanti namanya offline analytics. Jadi dua-duanya sebetulnya bisa. Ya. Pertanyaan dari Pak Oscar Erwin, bisakah mengidentifikasi seseorang dari postur tubuh? Jawabannya tidak, Pak. Jadi untuk mengidentifikasi seseorang itu saat ini kita menggunakan facial recognition, bukan dari postur tubuhnya. Iya, pertanyaan dari Agis, apakah ini AI ini sama dengan deep learning? Jadi deep learning ini istilah yang umum, mungkin nanti bisa kita lebih bicarakan lebih mendalam lagi maksudnya apa. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa membedakan jenis kendaraan berdasarkan ukurannya, bisa, hanya saja nanti harus ada requirement yang lebih detail sebelum kita bisa memberikan solusinya. Demikian. Halo Pak Poltak, maaf Pak, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Agista. Saya akan menambahi statement dari Pak Poltak. Baik Pak, silakan Pak. Ya. Perihal AI ini sama dengan deep learning, sebenarnya deep learning ini part of AI gitu. Jadi AI itu bisa dibilang sebuah platform yang dimana terdapat di situ ada deep learning, ada machine learning. Karena AI itu artificial intelligence artinya. Nah, si deep learning itu part of si artificial intelligence. Kenapa dia bisa melakukan guessing atau penebakan kalau oh muka ini facial recognition lah contohnya, misalnya oke, tampilan foto ini dengan muka ini ditebak adalah si A, misalnya Pak Poltak atau Pak Kamal. Nah, itu sebenarnya itu hasil dari pembelajaran di dalam konsep si deep learning itu, karena dia akan belajar terus, oh muka ini tuh punya si ini, muka ini punya si B. Itu makanya pada saat, jadi bisa dibilang deep learning itu adalah part of AI, seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Baik, kita akan lanjutkan.
Selanjutnya adalah automatic number plate recognition. Ini mirip dengan face recognition, tapi dalam hal ini sistem akan mendeteksi dan mengenali number plate atau nomor polisi. Nah, dalam presentasi ini ditunjukkan juga bahwa sistem deteksi ini bisa kita hubungkan dengan mobile client. Jadi misalkan bapak-bapak atau ibu adalah seorang chief security atau operational manager di gedung atau suatu wilayah tertentu dan ingin mengetahui apakah ada orang-orang tertentu, ada kendaraan-kendaraan yang tertentu yang memasuki wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka sistem ini bisa mengenali dan kemudian mengirimkan notifikasi itu langsung ke mobile client, apakah dalam bentuk iOS atau Android. Jadi dua-duanya bisa kita gunakan saat ini. Ya, jadi AI kita, solusi kita itu sangat terbuka, Pak. Kalau ingin mendeteksi safety belt tentunya bisa, hanya saja memang perlu dilatih, gitu Pak. Ya, pertanyaan dari Pak Doni, iya Pak. Jadi kalau Bapak punya sistem yang sudah terinstall, DVR yang sudah terinstall dan udah banyak di situ rekamannya, itu bisa dideteksi. Hanya saja deteksinya itu tidak bisa real time, gitu Pak. Oh ya, ini ada pemberitahuan dari Pak Musafar. Tolong pertanyaannya disampaikan di Q&A karena pertanyaan ini semua nanti akan kami rangkum dan akan kami resumkan, buat resumenya untuk semua audiens untuk bisa membacanya juga. Tidak ada bedanya, Pak. Yang berbeda itu cuma formatnya. Ada pertanyaan dari Pak Doni. Jadi, tetapi format data yang ada di CCTV analog itu belum format digital, dia formatnya analog yang kita kenal sebagai one volt peak to peak dalam bentuk sinyal elektronik. Jadi bukan sinyal digital, Pak, itu sinyal analog. Nah, sinyal itu harus dirubah dulu ke dalam sinyal digital. Nah, pada saat ini, kalau kita menggunakan media DVR atau NVR, CCTV analog itu disimpannya sudah dalam media dalam bentuk format yang digital, MPEG-4, MJPEG, dan lain-lain. Nah, ya kalau sudah dalam seperti itu, tentunya bisa digunakan offline analitik, Pak. Demikian, Pak Don. Sebelum saya menjawab di Q&A, saya akan lanjutkan lagi presentasi saya. Nanti akan kita balik ke Q&A. Jadi ini tadi kita sudah melihat number plate recognition. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan antara AI dengan classic approach. Jadi kenapa kita mau menggunakan AI approach? Kenapa tidak menggunakan classic approach? Ada beberapa keuntungan dan kerugian yang bisa kita dapatkan. Kalau kita menggunakan classic approach, kita sudah clear application field. Jadi aplikasinya sudah jelas tertentu saja, tidak bisa dikembangkan seperti itu, Pak. Dan kemudian keuntungannya adalah CPU yang digunakan tentunya resource-nya tidak perlu besar. Jadi dalam video motion detection misalnya itu tidak membutuhkan resource CPU yang besar. Kekurangannya adalah setiap tes itu unik dan solusinya harus tertentu. Jadi untuk tiap kebutuhan
solusinya unik. Bedanya dengan AI adalah seperti tadi, kita menggunakan neural network misalkan. Neural network itu adalah suatu sistem, katakanlah begitu, yang bisa digunakan untuk berbagai macam platform, yang bisa digunakan untuk berbagai macam deteksi, seperti post detection bisa menggunakan neural network, kemudian object tracking, object detection, semua itu menggunakan satu platform. Hanya saja pertanyaannya, bagaimana kita melakukan atau mentrain platform tersebut untuk mengenali atau melakukan deteksi yang kita butuhkan. Kerugiannya adalah, bukan kita bilang kerugian lah, tapi requirement-nya sebetulnya dia membutuhkan processing power yang jauh lebih besar dibanding dengan classic approach, karena ada jutaan, mungkin puluhan juta perhitungan yang harus dilakukan oleh algoritma tertentu untuk menentukan atau untuk mendapatkan deteksi yang akurat. Terima kasih Pak Doni. Saya masuk kembali ke Q&A. Oke. Ya, untuk kebutuhan Pak Oscar, mungkin nanti bisa disampaikan secara terpisah, Pak. Kami bisa memberikan solusi, tapi mungkin karena agak panjang, nanti akan kita bicarakan secara tersendiri. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian di sini kita bisa lihat terminologi yang kita gunakan. Jadi banyak sekali terminologi yang kadang-kadang membingungkan kita. Padahal sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad itu mirip-mirip sebetulnya. Deep learning, AI, object tracker, neural filter, dan sebagainya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat di sini terminologi yang kita gunakan dan penjelasannya apa. Kira-kira demikian. Ini agak susah untuk di bahasa Indonesia kan, karena kalau nanti kita gunakan bahasa Indonesia yang yang umum, itu nanti jadi aneh kedengarannya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan mengenai hal ini, nanti bisa ditanyakan langsung ke kita. Dan kalau mau dilihat lagi, nanti tentunya kita, karena ini direkam, bapak-bapak, ibu bisa mereview lagi videonya. Nah, bagaimana kita mentrain artificial intelligence? Jadi, typically kita membutuhkan ribuan atau puluhan ribu label frame. Jadi, tiap frame yang kita dapatkan dari sampel video, itu akan kita tandai, Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Apakah itu manusia, apakah itu mobil, atau apapun yang ingin kita deteksi. Jadi, ini adalah cara untuk melakukan training. Jadi ini merupakan suatu pekerjaan yang memang labor intensif. Jadi kalau 1000 saja, bisa kita bayangkan berapa lama seorang developer harus berada di depan layar untuk melakukan identifikasi. Nah, ini requirement untuk melakukan artificial intelligence customization. Kalau platformnya adalah neural filter, kita membutuhkan paling tidak 1000 frame dari berbagai macam objek yang ingin dikenali. Jadi, dan di samping itu, objek-objek ini juga harus, sampelnya harus didapatkan dengan berbagai macam background yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda. Misalkan contoh kita mau mendeteksi buah apel lah, contoh lah. Jadi ada apel yang latar belakangnya putih, kemudian ada apel yang latar belakangnya ada pohon, rumah, meja, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk neural tracker tadi adalah
platform yang untuk men-track objek. Jadi kita butuh 3-5 menit video recording dari objek yang ingin kita identifikasi sebagai bahan untuk melakukan training. Untuk skeleton analitik, 10 detik dari video dari objek. Kemudian, jadi kalau yang disampaikan di sini maksudnya kalau kita misalkan mengambil contoh suatu ruangan kantor, jadi kita ambil dulu video 10 detik untuk ruangan kantor tanpa ada orang di situ. Kemudian kita tambahkan lagi video yang ada lebih dari 100 jenis atau 1000 different unique person atau posisi. Jadi 100 orang dengan posisi yang berbeda-beda. Nah, dari situ nanti kita akan melakukan tagging seperti tadi, dan dari situ akan didapatkanlah algoritma yang kita butuhkan. Jadi semuanya ini sangat labor intensif. Makanya kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu punya requirement tertentu, ini akan melalui suatu filter, operational filter yang ada di HQ. Kemudian kalau memang sudah disetujui, nanti akan ada tahapan-tahapannya, termasuk queuing-nya juga panjang. Makanya kita sangat saat ini tidak bisa serta-merta menyatakan, oh saya misalkan tadi pertanyaan dari Pak siapa tadi yang mengenai seatbelt tadi dari Pak Ahmad, apakah seatbelt bisa dideteksi? Jawabannya bisa, tetapi seatbelt yang seperti apa? Apakah sudah cukup sampel videonya dan sebagainya? Jadi itu banyak. Jadi bukan suatu proses yang cepat untuk mendapatkan algoritma dari suatu deteksi yang kita butuhkan. Ke depan kita merencanakan untuk melakukan CPU atau GPU customization. Jadi current engine itu umumnya masih berjalan di CPU, tapi saat ini kita sedang mendevelop supaya engine itu juga bisa berjalan di GPU. Kenapa ini kita lakukan? Karena CPU itu digunakan bukan hanya untuk AI, tapi untuk OS, operating system, untuk aplikasi, dan lain-lain. Jadi, karena dia tidak dedicated, pada saat kita membutuhkan CPU untuk melakukan proses, maka jumlah proses yang kita bisa lakukan itu terbatas. Artinya, kalau satu server itu tanpa GPU, misalkan hanya bisa memproses 50 kamera saja, tapi dengan GPU bisa 100, 150, bahkan lebih, tergantung dari GPU yang kita gunakan. Kemudian kita juga sedang melakukan development ke arah text recognition untuk memonitor public transport, supir, kemudian pelajar yang sedang melakukan tes berdasarkan posisinya. Jadi kalau mungkin ini artinya kalau sedang nyontek itu posisinya gimana, apakah dia sedang melirik atau bagaimana, dan menggunakan dan melakukan development untuk human appearance search. Ini kedepannya yang sedang kita lakukan. Ya, solusi apa yang ditawarkan langsung untuk kebutuhan besarnya storage penyimpanan VM. Jadi pertanyaan dari Pak Fahri ini kaitannya nanti dengan hardware sebetulnya. Jadi kalau AI sebetulnya tidak butuh banyak storage, tapi untuk recording yang perlu banyak storage. Karena apa? AI itu outputnya adalah metadata, dan metadata itu sangat kecil kebutuhan recordingnya. Demikian, Pak. Ya, demikian saja, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, presentasi dari saya kaitannya dengan AI. Kemudian untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Muhammad untuk memberikan presentasinya. Silakan, Pak Kamal. Baik, Pak, terima kasih atas informasinya yang sangat-sangat informatif sekali gitu ya, untuk
memberikan kita suatu knowledge baru perihal solusi-solusi dari ActionSoft yang dimana bisa kita applicable-kan gitu ya ke dalam mungkin ada kebutuhan dari teman-teman semua perihal solusi yang ActionSoft tawarkan. Oke, saya coba share screen. Oke, sudah lihat Pak Poltak, sudah lihat screen saya Pak? Siap, sudah lihat Pak. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Kamal. Saya bekerja di Intel Indonesia as a industry technical specialist. Dalam hal ini saya bekerja sama dengan tim dari ActionSoft, Pak Poltak dan tim untuk memperkenalkan AI, gitu ya, artificial intelligence, yang dimana artificial intelligence ini bisa memberikan kita suatu kesempatan untuk meningkatkan productivity, serta menawarkan ke simplicity, serta memberikan performance yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Poltak sebelumnya, performance yang dimana itu bisa dikembangkan di scale gitu ya, dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan. Sekarang kita seperti yang tadi sudah kita lihat ya, AI bisa membantu kita dalam hal apa seperti tadi, memprediksi facial recognition, memprediksi misalnya kita lagi cari criminal suspect gitu ya, tersangka pencurian gitu ya. Apabila satu teknologi dioptimasi oleh AI, itu kita tinggal taruh fotonya, scan atau dikirim ke AI teknologi, dia akan nge-deliver itu foto di semua video kamera yang sudah terintegrasikan dengan AI, gitu ya. Saat dia di mall, dia akan cek, oh ini mana, oke. Bisa dibayangkan itu kita tadinya untuk nyari suatu kriminal suspek gitu ya, bisa dalam jangka waktu bulanan, itu mungkin bisa lebih pendekkan jadi mungkin minggu, atau bisa juga hari. Kenapa? Karena teknologi AI itu akan membantu secara time frame-nya akan lebih cepat dia melakukan pencarian. Karena apa? Teknologi AI itu akan membantu based on foto tadi. Contohnya kita ambil dari facial recognition yang bisa bisa disupply oleh ActionSoft. Facial recognition ini kan ditaruh misalnya di tiap mall punya facial recognition yang sudah ditenagai oleh AI. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan gampangnya akan tinggal upload data foto terkini kriminal suspeknya, itu akan secara otomatis AI setiap yang di mall akan mencari. Bayangkan itu bisa mempercepat pencarian yang tadinya mungkin bisa aja bulanan, itu bisa jadi seminggu ataupun bisa harian. Itu simpelnya. Kedua, dari tadi dari teknologi ActionSoft yang sudah ditenagai AI, bisa kita bayangkan di tempat transportasi umum, terminal MRT, terminal bis, airport misalnya, kita bisa sepersekian detik bisa menyelamatkan nyawa seseorang apabila tiba-tiba suddenly ada yang terkena serangan jantung dadakan. Dengan tadi body gesture detection saat dia tiba-tiba jatuh, itu send alert ke tim misalnya emergency response yang ada di tempat keramaian tersebut untuk bisa tahu ada di mana posisi orang itu dan bisa langsung bereaksi secepat itu. Coba di compare apabila tidak ada teknologi AI yang tadi kita barusan lihat dari presentasi Pak Poltak. Tiba-tiba orang jatuh, orang sekitar akan bingung, ini harus telepon kemana, ini harus hubungi siapa, ini siapa yang tanggung jawab. Coba di compare oleh AI, saat ada yang jatuh dia akan send alert ke tim emergency response misalnya. Itu bisa jadi salah satu case yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang, seperti itu. Itu makanya kita berimajinasi gitu ya, kalau misalnya dunia itu udah seperti itu gitu. Ada AI yang dimana dia mentenagai beberapa solusi-solusi untuk menunjang kehidupan manusia in a perspective way gitu. Kayak tadi body recognition, dan dari action Pak Poltak sudah tiba-tiba di bandara, kita nggak kemungkinan ada yang kena serangan jantung dadakan, atau ada yang mungkin ada kena penyakit epilepsi, itu tidak menutup kemungkinan akan jadi seperti itu. Oke, next. Nah, kita dari Intel gitu ya, karena kita mungkin udah banyak yang tahu ya, Intel bermain di ranah teknologi manufaktur, which is processor chip, chipset, motherboard gitu ya. Kita di sini memang mau kenal salah satu the ground jewel atau salah satu benar-benar intan berlian kita itu memang si prosesor, which is si Xeon.
Xeon ini memang udah ada di mana-mana sih actually ya, mau di kelas server di small medium branch, enterprise grade, data center cloud, data center mungkin instansi pemerintah, itu CPU Intel berbasis Xeon itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena pertama dia salah satu dari CPU x86 yang memang sudah beredar di banyak data center yang ada di dunia gitu ya. Mau data center private company, government, sampai data center public cloud. Sebutin aja public cloud yang ada di dunia ini, mau AWS, Google, Microsoft Azure, itu basically mereka powered by si x86 CPU Xeon-nya Intel. Dan yang paling terkini dari si third gen Intel Xeon Scalable Processor Family ini juga mungkin ditanamkan atau digunakan oleh tim Exensoft untuk develop AI solution mereka. Itu kita punya namanya Intel Deep Learning Boost. Nah, itu salah satu tadi. Ini ada korelasinya dengan pertanyaan tadi ya, pertanyaan dari teman-teman tuh, AI sama deep learning ini apa sih? Nah, sebenarnya si deep learning inilah yang salah satu dia part of AI. Dia yang mempower AI itu untuk bisa melakukan prediksi-prediksi secara bisa dibilang tepat lah, seperti itu ya. Seperti tadi facial recognition. Oh, ini si A namanya si B, si C ini namanya si C. Atau ada orang jatuh, oh ini orang jatuh nih, cepat harus ditolong. Itu dia. AI itu mengeluarkan output seperti itu yang ditenagai oleh si deep learning gitu. Jadi seperti tadi Pak Poltak sudah sampaikan sebelumnya, ada proses pembelajaran. Nah, si deep learning itu adalah part of si proses pembelajaran itu sendiri. Nah, si Intel Xeon ini udah kita capability untuk memboost deep learning, jadinya dia bisa lebih cepat mempelajari sesuatu agar bisa memprediksi sesuatu lebih tepat. Jadi untuk pembelajaran AI-nya lebih cepat untuk menghasilkan output ya, prediksinya akan lebih tepat seperti itu. Oke, ya jadi seperti itu tadi deep learning boost. Ada juga kita juga udah support terabyte scale of data. Jadi support memorinya dalam skala yang besar ya, sampai terabyte of memory kita support dengan si third gen Intel Xeon Scalable Processor kami gitu ya. Kedua, kita juga ada ketiga ada beberapa lagi teknologi yang bisa menjamin security dari level hardware. Kita ada punya namanya software guard extension atau Intel SGX. Tapi untuk hal ini saya tidak memperdalam sih, tapi kita lebih memperdalam di dalam layer si Intel Deep Learning Boost. Jadi karena si Deep Learning Boost itu memang khusus dipergunakan untuk nge-boost gitu ya proses learning pada suatu AI system untuk dapat mempunyai output atau prediksi akan lebih tepat seperti itu. Yang kedua, nah ini si Intel juga kita punya beberapa, kita juga melihat AI itu dari ada tiga faktor. Ada pertama data pre-processing, ada build or deploy, and langsung deploy only. Jadi kayak data processing seperti yang tadi dibilang, jadi ada proses data masuk, kita pre-processing si datanya itu untuk melakukan learning si data itu tersebut, seperti kayak tadi muka, face recognition atau body skeleton, itu semua pada saat proses. Kedua itu kita deploy kita melakukan namanya inferencing. Nah, si inferencing itu untuk melakukan proses si AI itu untuk mendeteksi, misalnya kita mau deteksi tadi skeleton apabila jatuh. Nah, si inferencing itu saat diproses masuk ke dalam tahap inferencing, itu di mana si kamera itu akan bekerja based on data yang sudah di training. Jadi dia akan secara real time itu selalu meng-cross check data apa yang dia rekam gitu ya. Saat dia rekam, dia akan selalu meng-cross check sama data yang sudah di training. Setelah itu apabila ada sisi kecocokan, dia akan melakukan output berupa bisa dia email alert atau mungkin bisa juga di SMS alert gitu ya. Itu tergantung dari si aplikasi yang ada di atas si AI platformnya seperti itu. Nah, untuk itu si third gen Xeon processor itu memang pada dasarnya sekarang dia dipergunakan karena sudah mempunyai fitur deep learning boost, itu dia bisa memberikan pengalaman 10 sampai 100 kali lebih cepat apabila kita melakukan gitu ya data image recognition menggunakan AI framework namanya TensorFlow gitu
Jadi ada suatu machine learning framework bernama TensorFlow yang didevelop awalnya oleh tim dari Google dan universitas di Amerika gitu ya. Itu di frameworknya TensorFlow itu dia bakal bisa berjalan 10 sampai 100 kali lebih cepat pada saat melakukan image recognition. Bisa seperti yang tadi Excelsoft sudah implementasikan untuk facial recognition. Facial recognition kan itu basically berdasarkan dari image recognition yang ditranslate menjadi bentuk output, misalnya jadi facial image-nya A, orang ini namanya si ini, si B, si A, Kamal, image B, oh ini namanya Pak Poltak. Nah itu sebenarnya image recognition seperti itu. Kedua, si Intel 3rd Gen Xeon Processor Family itu juga bisa mendeliver up to 74% lebih cepat apabila di-compare ke CPU prosesor generasi sebelumnya, gitu ya, untuk dalam hal natural language processing. Jadi yang tadi udah disampaikan oleh Pak Poltak, apabila ada misalnya suara yang misalnya gampang ini, kalau ada chatbot seperti kayak gitu-gitu modelnya jalan chatbot saat kita ngetik bahasa Indonesia, itu bisa jadi di-translate, misalnya jadi ada translate jadi bahasa asing, seperti itu ya. Kedua, si ketiga ini selanjutnya ada 3rd Gen Intel Xeon Processor Family juga bisa mendeliver 25% lebih cepat apabila di-compare dengan prosesor kompetitor kita, which is AMD EPYC seri 7763 dalam hal image recognition, seperti itu ya. Jadinya dia bisa bekerja lebih cepat pada saat melakukan image recognition, karena apa? Pada dasarnya image recognition itu bisa diaplikasikan ke dalam solusi-solusi kayak tadi. Pertama, facial recognition. Kedua tadi, license plate recognition. Itu semua bisa diaplikasikan dalam si image recognition, bisa disolusikan atau diaplikasikan ke dalam solusi-solusi tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa data ya. Dia si 3rd Gen Xeon Processor itu bisa 1,5% performance yang lebih tinggi apabila di-compare dengan AMD EPYC 7763 di dalam 20 key customer AI workloads. Jadi benar-benar AI workloads yang tadi salah satunya image recognition ya. Kedua, kalau apabila kita compare dengan NVIDIA A100 GPU gitu ya, kecepatannya 1,3 kali lebih cepat apabila di-compare dengan NVIDIA A100 GPU untuk melakukan inferencing. Nah, di situ ada beberapa, mungkin ada yang familiar ya, yang bisa dilihat seperti yang untuk image recognition itu ada nama neural deep learning-nya itu namanya ResNet 50. Nah, itu yang paling sering digunakan mungkin di bawah solusi atau di part of solusi Excelsoft menggunakan si ResNet 50 ini, gitu ya. Yang kedua, nah di sini ada beberapa flexible AI acceleration yang Intel bisa tawarkan atau Intel bisa bantu untuk memenuhi kebutuhan dari AI platform gitu ya. Pertama ada CPU only ya, which is kita ada dari sisi cloud data center ada Intel Xeon, which is the 3rd Gen Intel Xeon kita yang paling baru. Kedua dari sisi edge juga bisa mempergunakan edge server yang dipower Xeon atau bentuknya desktop atau PC. Nah, itu ditenagai oleh Intel Core i7 gitu. Dan sedangkan yang di edge device-nya mungkin seperti kamera yang nanti kan tadi ada pembicaraan di mana bisa nggak IP analog, bisa aja IP analognya mungkin karena tadi Pak Poltak menjelaskan IP analognya mesti di-convert dulu ke IP kamera analognya di-convert dulu kalau mau real time gitu ya Pak Poltak ya, ke alamat IP yang lebih digital. Nah, mungkin nanti IP kamera analognya ditempelin satu perangkat kita yang ditenagai oleh Intel Atom gitu ya, untuk jadi edge device-nya untuk nge-transmit ke edge servernya untuk memproses video analitik, seperti itu. Kedua, ada juga CPU dan GPU yang bisa kita manfaatkan dari sisi data center dan edge servernya. Kedua, dan terakhir itu ada CPU plus custom. Nah, ini salah satu teknologi juga nih yang digunakan oleh Excelsoft untuk menunjang solusi video artificial intelligence video analitik mereka, which is namanya Intel Movidius. Intel Movidius ini sebenarnya satu perangkat gitu ya yang menunjang kinerja artificial intelligence video itu untuk melakukan komputasi atau melakukan pembelajaran atau deep learning dari si edge servernya. Jadi mendekatkan ke perangkat edge device-nya. Jadi misalnya di satu gedung
nanti ada kamera itu akan terkoneksi ke namanya edge server. Nah, edge server itulah yang akan memproses. Supaya apa? Saat sudah diproses, saat kita mau melihat hasilnya, itu data yang dikirim akan tidak terlalu besar bentuknya, karena udah jadi, bisa dibilang itu data jadi yang sudah siap kita dilakukan untuk melakukan analitiknya, seperti itu. Jadi salah satunya itu Axonsoft mempergunakan, karena kita Axonsoft dan Intel itu kita adalah partner gitu ya, bekerja sama dengan Arad. Jadi ini salah satu teknologi dan perangkat Intel yang memang digunakan oleh tim Axonsoft untuk mendukung solusi AI video analitik mereka, itu Intel Movidius. Sekedar ini aja menjelaskan secara high level, Intel Movidius itu bisa dilihat ini bentuknya seperti card gitu ya. Kalau misalnya ada yang familiar, card GPU yang kita taruh di PC atau PC game gitu ya, ini bentuknya hampir sama, running on PCI Express. Nah, ini memang dipergunakan untuk mendukung edge artificial intelligence tadi, untuk melakukan deep learning inference or plus computer vision plus media gitu ya. Nah, ini dia nih, tim dari Axonsoft mempergunakan untuk melakukan deep learning inference plus computer vision. Kedua, dia punya kecepatan memory bandwidth, jadi memang dedicated untuk pekerjaan computer vision dan deep learning inference. Ketiga, ada groundbreaking high efficiency architecture, karena dia kecil gitu ya, bisa langsung di-plug, jadi per server itu bisa support 1 atau 2 card yang nantinya card-card tersebut akan mendukung kinerja proses si deep learning untuk si solusi artificial intelligence atau AI. Keempat, nah ini paling penting, sudah enabled suatu toolkit atau suatu framework yang memang open source dan didukung sepenuhnya oleh Intel, itu bernama OpenVINO Toolkit. Ini juga salah satu framework atau toolkit yang digunakan oleh tim Axonsoft untuk mendukung kinerja solusi mereka, seperti itu. Nah, di sini juga saya menjelaskan sedikit tentang apa itu si OpenVINO Toolkit. OpenVINO Toolkit itu adalah suatu open source yang bisa mengakselerasi dan mendevelop high performance deep learning inference pada dan computer vision or AI application gitu ya. Bisa digunakan langsung dari sisi edge-nya server, which is yang sekarang mungkin di-deploy oleh tim Axonsoft gitu ya. Yang bisa digunakan atau diimplementasikan di atas hardware berbasis Intel CPUs, Intel GPUs, Intel FPGA, dan Intel VPUs. Ya, tadi yang sebelumnya itu si Movidius. Movidius itu adalah Intel VPUs, Vision Processing Unit artinya. Jadi dia yang mendukung kinerja si video analitiknya Axonsoft untuk melakukan deep learning serta bisa membantu aplikasi itu memprediksi secara tepat. Kedua, dia secara usage-nya seperti yang tadi udah kita lihat ya, yang sudah diimplementasikan oleh tim-tim dari tim Axonsoft, bisa jadi surveillance, security surveillance, bisa jadi untuk robotics, untuk retail, healthcare, AI office automation, transportation, itu banyak sekali ya, bisa kita optimasi yang salah satunya yang sudah digunakan oleh Axonsoft untuk melakukan video surveillance dan video analytics. Ada pertanyaan kah dari chat? Mungkin saya soalnya kurang melihat chatnya nih Pak. Mungkin ada pertanyaan kah Pak dari chat? Masih kosong Pak, masih kosong Pak. Oke. Ya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan ya, saya persilahkan. Oke, ini sebenarnya the high level of distribution of OpenVINO Toolkit. Jadi si OpenVINO Toolkit ini itu sudah banyak mendukung gitu ya framework machine learning dan deep learning yang ada di pasaran ya, sering digunakan gitu ya. Ada TensorFlow yang mungkin sering terdengar, atau ada PyTorch gitu ya, TensorFlow, PyTorch ini kalau nggak salah digunakan oleh tim Facebook gitu ya untuk melakukan kegiatan deep learning dan machine learning mereka. Serta itu kita bisa mengoptimiskan gitu ya si OpenVINO Toolkit ini perangkat-perangkat CPU atau GPU atau VPU itu ya dari Intel tadi yang kita bisa lihat ya, ada Intel Xeon untuk prosesornya, ada Intel Iris itu untuk graphic processing unitnya, ada Intel Movidius untuk vision processing unitnya. Ketiga, dia bisa di-deploy di operating system
agnostik, bisa dibilang bisa di-deploy di operating system yang ada sekarang di pasaran. Itu ada operating system Windows yang sering kita kenal ya, operating Linux serta operating system yang dibuat oleh tim Apple yaitu macOS. Jadi benar-benar ini sangat-sangat open source gitu ya, bisa digunakan oleh berbagai macam framework yang memang sudah favorit dan sudah banyak beredar, serta bisa di-deploy di operating system yang tidak hanya terbatas oleh satu operating system saja gitu ya, bisa di-deploy di Windows, Linux serta di macOS. Nah, di sini juga saya share, di sini ada kalau misalnya teman-teman ada yang ini butuh atau wah saya ada nih di kantor tim developer juga gitu ya, misalnya mau coba-coba gitu ya deploy si OpenVINO, di sini ada beberapa link yang bisa digunakan. Nah, di sini saya merangkumkan gitu ya, AI itu sebenarnya udah ada di mana saja sih yang mungkin kita nggak sadar gitu ya. Di mana AI itu bisa mendukung kita dalam menunjang produktivitas kita juga, menunjang performance kita juga gitu ya. Nah, di Intel itu ada beberapa yang bisa kita take note atau bisa kita take away gitu ya. Kita ada beberapa. Pertama, kita ada punya push to start AI solution. Nah, di sini ada Intel Solution Marketplace dan Intel Soluk Solution. Nah, di salah satunya ActionSoft masuk di sini karena ActionSoft bekerja sama dengan Intel untuk mendevelop suatu AI platform itu ya untuk memberikan dan sekaligus mempergunakan teknologi-teknologi yang memang Intel sediakan untuk mendukung platform AI itu juga tersebut. Seperti tadi ada OpenVINO, ada Intel Movidius yang memang serta Intel CPU yang dimana 3 perangkat Intel tersebut dan software tersebut yang digunakan oleh tim dari ActionSoft gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman sekalian, ActionSoft dan Intel itu sudah sangat partner erat. ActionSoft sudah masuk ke dalam kategori Intel Intel Select Solution untuk video analitik seperti itu. Kedua ada kita juga menyediakan tools kalau apabila teman-teman mau mendevelop atau mencoba untuk mendeploy AI platform sendiri. Di situ ada TensorFlow, ada OpenVINO, itu bebas karena memang pada dasarnya mereka itu open source gitu ya. Tapi apabila kita udah menyediakan yang memang sudah kita tes dan kompatibel dengan perangkat-perangkat atau CPU atau GPU-nya yang dari Intel seperti itu. Ketiga yang terakhir kita juga tadi teknologi kita itu ada kita sebutnya One API yang dimana di CPU, GPU dan AI itu storage dan memory itu saling compatibility-nya sudah kompatibel apabila ingin menggunakan tools atau solution yang dimana untuk mendeliver sebuah AI platform yang secara productivity dan performance-nya terjamin gitu. Ada di call to action-nya di sini ada beberapa ini ada dari Intel Indonesia, dari rekan saya Tommy Ferdianto dan saya. Tommy lebih ke arah sisi komersial gitu ya Pak. Kalau saya lebih ke arah teknisnya apabila dia mau ditanyakan, serta saya juga sudah memput kontak dari Pak Poltak as our partner gitu ya dari ActionSoft apabila memang ada pertanyaan atau inquiry regarding our AI solution seperti itu. Oke, Pak Poltak, mungkin sekian dari saya presentasi saya. Terima kasih sekali Pak Kamal. Ya, sama-sama Pak. Menarik sekali sebetulnya ada 2 sisi yang kita bawakan hari ini dalam event kita, dari sisi software dan dari sisi Pak Kamal dari sisi hardware. Terus terang kalau dari sisi hardware itu cepat sekali perkembangannya ya Pak ya, dari tahun ke tahun selalu ada update baik dari Intel maupun dari kompetitornya. Jadi betul sekali Pak, betul sekali. Sangat berkejar-kejaran dari sisi processing, dari sisi memori, dari sisi storage, cepat sekali perkembangannya. Betul Pak, betul. Dan itu sebetulnya menjadi ada benefitnya untuk kita. Jadi kita sebagai developer AI-based detection itu diberikan kesempatan untuk melakukan lebih banyak development untuk mendeteksi lebih banyak, melakukan lebih banyak tipe deteksi. Yang dulunya mungkin
terbatas karena kemampuan processing power-nya. Ya, Sekarang platformnya sudah dibuka, kemampuan prosesingnya jauh lebih besar, hardware-nya bisa berupa CPU, bisa ditambahkan VPU dan lainnya. Jadi kita lebih terbuka dalam melakukan deteksi berbasis AI ini. Gitu ya, betul, Pak. betul. Jadi memang karena kita juga lihat dari kebutuhan atau demand yang memang semakin hari semakin cepat gitu, karena kita teknologi ini tuh seperti kayak kecepatannya udah susah didefinisikan juga sih sebenarnya, kecepatan untuk melakukan suatu adopsi baru atau melakukan pengembangan baru gitu ya. Karena tadi yang betul sekali, saya setuju sekali dengan statement Pak Potak, di mana dengan perangkat-perangkat yang bisa menawarkan performance yang bisa dibilang lebih, itu akhirnya bisa tidak membatasi kita untuk melakukan eksplorasi ke ranah-ranah atau ke hal-hal yang tadinya sebelumnya tidak terpikirkan gitu ya. Kayak tadi misalnya kayak yang tadi saya tersenyumnya sih yang skeleton itu, kayak saya langsung kepikiran apabila itu skeleton diimplementasikan di tempat-tempat umum gitu ya. Jadi apabila gampang tadi saya bilang tiba-tiba ada orang kena serangan jantung dadakan, langsung jatuh gitu kan ya, itu bisa dengan cepat langsung terhubung dengan orang yang tepat gitu ya, entah emergency response atau mungkin rumah sakit terdekat gitu ya, itu bisa menyelamatkan orang tersebut. Itu sih salah satu, makanya saya agak si AI itu bisa open a lot of possibilities lah, bisa saya bilang seperti itu sih Pak Bota. Klien kita pada umumnya Pak, itu bisa apakah dia berupa government atau apa. Jadi pada umumnya mereka punya data center yang relatif kecil dan menengah. Yang besar itu jarang sekali, karena kalau yang besar itu nanti ada satu subjek lagi yang mengenai cloud-based surveillance system, nanti itu beda lagi. Nah, pertanyaan saya Pak, untuk skala yang kecil dan menengah ini, umumnya yang digunakan itu teknologi yang mana Pak? Teknologi hardware yang mana kira-kira Pak yang sering digunakan? Kalau untuk skala menengah sih basically Intel Xeon Scalable Processor kita itu salah satu kewajiban yang digunakan, karena dari Intel Xeon Scalable Processor itu memang kita sudah rancang gitu ya dari si Intelnya, dari level kecil sampai secara performance ya Pak ya, dari level kecil, sedang sampai tinggi gitu, seperti itu. Jadi bisa start dari small, dari Intel Xeon Scalable kita ada bronze, tipenya ada bronze, silver, dan platinum. Bisa start dari yang Xeon Scalable yang bronze. Jadinya itu cocok untuk SMB gitu ya, atau yang skalanya tidak terlalu besar atau tidak menghandle workload yang terlalu tinggi, itu bisa start dari Intel Xeon Scalable kita yang bronze. Seperti itu sih Pak. Oke. Kalau kaitannya dengan VPU tadi Pak, kan ada beberapa macam. Bapak punya mau video, Bapak punya open video itu. Ya. Gimana Pak? Ya, kalau misalnya ya itu balik lagi tergantung ke workload sih Pak, semuanya sebenarnya. Workload yang mau di-achieve gitu ya. Kalau misalnya memang ada berbagai macam tingkat workload-nya itu tinggi, misalnya tadi kita ngomong kita taruh AI video analytics kita di suatu tempat keramaian yang which is akan selalu mendeteksi karena akan orang banyak ada di situ. Better memang part of kita sudah mempergunakan si CPU, kita juga bisa mempergunakan our VPU teknologi which is Intel Movidius, yang dimana dia bisa mendelegasikan workload khusus untuk visual recognition atau visual workload, itu kita bisa offload atau bisa kita tadinya di handle oleh CPU bisa kita offload ke si Movidius itu, karena untuk memperingan kinerja CPU untuk supaya agar CPU-nya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, Pak. Jadi kombinasi antara Intel CPU serta Intel VPU untuk mendukung workload yang bisa skalanya cukup besar, seperti itu sih Pak. Oke. Saya pernah lihat ada yang namanya compute stick itu ya Pak, yang dicolok ke USB. Kalau itu namanya apa ya Pak ya? Itu namanya compute on the stick Pak sebenarnya. Nah itu inisiasi kita ke suatu perangkat sebelum, jadi itu mungkin sebenarnya teknologinya udah lumayan lama sih Pak. Nah kita udah beralih dari situ, kita ada namanya Intel NUC, namanya NUC NUC. Nah itu memang komputasi proses komputer yang dimana secara dimensinya itu kecil dan bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih variatif gitu. Pertama mungkin untuk
ya melakukan office work atau melakukan kegiatan working from home atau study from home itu bisa. Kedua, dia juga bisa bertugas sebagai tadi edge device untuk melakukan proses video analitik seperti itu juga bisa. Yang ketiga biasanya digunakan untuk digital signage gitu Pak. Jadi sekarang kan udah banyak ya digital signage yang di-port by AI supaya bisa mendeteksi yang lihat sekarang yang lagi di depan digital signage ini perempuan atau laki-laki. Jadi saya tahu kalau yang perempuan iklan yang digital signage-nya akan saya perbanyak iklan-iklan yang memang gendernya sesuai. Seperti itu sih Pak. Oh, oke ya. Ya, yang seperti itu sebetulnya kita ada juga Pak. Jadi kita punya yang namanya retail pack. Bagian dari retail pack itu adalah age and gender guesstimation. Nah, iya, betul sekali Pak. Jadi, contohnya yang Bapak bilang itu ini sekali. Jadi kalau user bisa mendapatkan laporan gitu ya Pak ya. Ini iya, betul. Siapa? Iya. Gendernya apa aja. Betul. Kayak nanti disesuaikan. Betul, karena untuk disesuaikan dari konten-konten akan ditaruh di digital signage tersebut gitu. Misalnya, kelihatan karena di bowl ini ternyata yang nonton, yang lihat banyak anak dari umur sekian sampai umur sekian dan gendernya kebanyakan perempuan. Oke, kalau ini berarti kontennya yang harus kita taruh tuh ini. Jadi kayak kita punya value proposition lebih ya untuk para pengiklan gitu ya. Jadi tahu kalau mau iklan ini better di sini seperti itu sih Pak. Nah ini Pak, saya sebenarnya tertarik nih Pak sama teknologi Actionsoft nih Pak. Kalau misalnya kita ngomongin AI Analytic nih Pak, sebenarnya sih software AI Analytic itu kalau untuk kita mendeteksi human detection itu kira-kira seberapa tepat sih Pak? Ya, kalau dari yang sudah kita lakukan Pak, tes yang kita lakukan, kalau kita memanfaatkan AI Analytic berbasis neural network, kita itu bisa sampai mencapai 95% Pak, 99%. Jadi 99% ya? Iya, saat sistem kita mendeteksi manusia, itu boleh kita katakan tidak ada false alarm Pak di situ. Demikian Pak. Untuk para peserta webinar, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, Q&A sudah kita buka. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ke Actionsoft atau ke Intel juga bisa. Monggo Pak, dipersilakan. Ya, oke. Ya. Soalnya memang ya human detection itu kan ya salah satu yang paling basic yang bisa kita gunakan untuk menunjang kehidupan juga ya. Kayak tadi ya, beberapa banyak tuh ya tadi bisa mencegah orang kematian ya dengan reaksi yang mungkin lebih cepat dari sebelumnya gitu ya, kita nggak tahu juga. Kedua tadi ada misalnya ada satu tindak kejahatan gitu kan ya, tindak kejahatan apabila secara analitiknya tidak terlalu tepat juga, kita kadang-kadang takutnya false alarm. ternyata kita nyari kriminal suspeknya si A, ternyata malah kita tangkapnya si B. Itu kan juga bukannya kita maju gitu secara teknologi itu malah dituntut balik kita Pak kalau salah. Iya, nanti malah mengakibatkan serangan balasan dari orang yang kita salah tangkap kan gitu sih Pak ya. Nah itu kan oke juga tuh Pak tuh. Kalau misalnya kita ngomong masalah human detection kan itu kan berarti kan atau memonitor atau memantau kegiatan manusia di satu tempat tertentu gitu ya Pak ya. Nah ini kalau misalnya kita tempatnya lokasi yang kita pantau itu banyak gitu ya Pak, enggak misalnya dalam ada mall 1, mall 2, mall 3 itu kira-kira gimana tuh Pak? Memungkinkan nggak Pak seperti itu Pak? Jadi salah satu contoh human detection itu yang sudah diimplementasikan, salah satunya itu ada di Afrika Selatan Pak. Jadi ada yang namanya game park. Game park itu apa ya? Ancol lah ya, Ancol, Dufan. Kalau game park itu ada tempat berburunya juga soalnya Pak. Oke. Jadi, di game park itu ada deteksi khusus yang kita lakukan yaitu poaching detection. Jadi, kalau sistem mendeteksi mana binatang, mana manusia, dan kalau
jarak antara manusia dan binatang itu lebih dari atau terlalu dekat, maka sistem akan alert mengatakan ini poachers, karena pada umumnya kalau orang yang ikut safari jaraknya sudah tertentu, tidak boleh lebih dekat dari itu. Itu salah satu contoh aplikasinya. Contoh aplikasi lain misalkan di hazardous area atau di area-area di mana untuk keamanan dan keselamatan orang tidak boleh berjalan misalnya, dia harus naik kendaraan. Jadi di area itu kalau sistem mendeteksi ada orang, dia akan memberikan alert, tetapi kalau yang termonitor hanya kendaraan saja yang lalu lalang, dia tidak akan memberikan alert. Jadi itu beberapa contoh aplikasi untuk human and vehicle filtering. Nah, ini Pak. Nah, jadi menarik nih Pak. Kalau misalnya kita berbicara nih, tadi kita ngomong yang di Afrika Selatan, itu kan berarti kan kayak semacam theme park lah, tapi theme park ya mungkin taman safari tapi versi lebih terbuka gitu, lebih terbuka kan ya. Nah, kalau misalnya theme park itu ada di beberapa negara, itu bisa kita monitor kayak di satu centralized tempat gitu Pak. Kayak misalnya kita kayak bikin satu, kayak kita tahu ya di telco itu kan punya kayak war room gitu kan, yang ada monitornya besar. Itu bisa nggak Pak kita centrally monitor gitu Pak, walaupun secara geografis luas sekali. Ya, geografisnya terpisah lah gitu Pak. Jadi memang Axonsoft membangun video management software ini adalah untuk kelas yang enterprise. Artinya secara device itu unlimited dan secara geographical juga memungkinkan untuk melakukan surveillance di seluruh penjuru dunia dan ditarik kembali kalau dibutuhkan ke satu command center misalkan. Kita punya sistem yang capable untuk melakukan itu, dan kita juga sudah mengembangkan sistem yang powerful sekali untuk memberikan display yang bagus. Jadi kita juga punya aplikasi untuk video wall-nya Pak di situ Pak. Dan user friendly juga dalam melakukan konfigurasi video wall-nya tersebut. Jadi memang arahnya salah satunya ke sana, bisa berupa, kalau yang sekarang kan yang lagi bukan, kalau sekarang sudah agak lewat sih. Sebelumnya itu kan ada smart city gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian nanti mungkin kalau untuk bisnis properti mungkin dia ada BSD City atau Sentul City atau apa yang mereka ingin melakukan surveillance yang terpadu. Nah, itu sangat memungkinkan bagi kita. Betul. Karena jadi lebih terstruktur dalam penanganan insiden-insiden yang terjadi di dalam suatu daerah tertentu lah, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Oke. Keren sih Pak. Iya. Ini audiens kita kayaknya ini belum ada respon ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo Pak, silakan. Jangan ragu-ragu Pak. Ya, bisa langsung. Ini bisa audiensnya bisa langsung ini kan ya Pak, atau di mute atau bisa langsung speak up aja nggak apa-apa kan ya? Saya nggak tahu Pak ini. Coba saya tanya ke ini sebentar ya Pak ya. Silakan, atau yang ada yang mau di chat atau di Q&A, ada yang mau ditanya perihal solusi dari Axonsoft atau mau tanya-tanya perihal Intel kira-kira seperti apa, silakan, jangan ragu-ragu teman-teman sekalian. Soalnya memang dalam hal AI ini salah satu hot topic nih yang sekarang lagi banyak diperbincangkan orang-orang sih Pak, karena memang sepertinya kalau dilihat dari trennya itu memang ke depan tren AI ini semakin lama semakin jadi salah satu trending topik lah yang nanti akan dibicarakan seperti itu Pak. Karena tadi ya banyak possibilities, banyak hal-hal yang tadinya tidak bisa kita gapai gitu ya, harus bisa dicapai oleh teknologi AI seperti itu ya. Banyaklah contoh yang kayak contoh nyata pada saat dulu gempa di Jepang ya kan. Kalau mungkin ada yang tahu tuh, kayak salah satu reaktornya gara-gara gempa bocor, itu yang turun robotik, which is salah satu teknologi AI juga, implementasi AI juga dalam hal komputasi robot gitu kan, untuk menanggulangi kebocoran di salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir yang di Jepang itu. Makanya
walaupun ada bisa dibilang ada beberapa yang tetap kayak skeptis dengan teknologi ini ya, maksudnya teknologi ini karena ya banyak lah ya pasti dari buku ya yang sering kita lihat juga dari film seperti itu ya. Tapi ada juga a good side dari AI teknologi yang dimana itu bisa membantu produktivitas juga dan performance dari sisi kemanusiaan secara global seperti itu sih Pak. Kembali ke Intel nih Pak. Kalau Iya Intel Pak. sendiri, kita kan tahu tadi Bapak bicara juga bahwa AI itu bukan video saja, gitu ya Pak. Jadi banyak Iya. data intelligence juga kayaknya sekarang sudah menggunakan AI juga. Kalau Betul. Intel sekarang supportnya di Indonesia, proyeknya apakah sudah meliputi yang di luar video atau memang utamanya masih di luar video AI Pak yang disupport? Kita sih kebetulan ya Pak dari Indonesia kita udah ada juga support beberapa project yang cuman tidak hanya video kayak misalnya sensor di perangkat-perangkat perangkat-perangkat di pabrik gitu ya juga terus ada juga sensor tapi memang sih mainly kebanyakan sih masih based on video sih, video Video Pak ya? analytics sih Pak. Baik. Iya masih. Tapi memang nggak menutup kemungkinan untuk hal-hal yang lain kayak kalau kita ngomongin sensor kan banyak ada sensor panas, sensor ini. Tapi memang pada dasarnya kalaupun ada peruntukan AI yang lain, tetap akan selalu disertakan ada video analitiknya sih Pak. Karena ya itu dia basically kan video analitik salah satu kebutuhan kita lah ya. Karena kadang-kadang kita nggak percaya kalau kita nggak lihat kan kayak gitu ya Pak, makanya tetap di Google Class satu video misalnya wah sensornya bilang mesinnya rusak gampangnya gitu, wah ini sensornya rusak nih, tapi kalau mana cuma sensornya doang, nah kadang-kadang kita kuatkan lagi dengan gambar video. Misalnya ternyata mesinnya rusak keluar asap tuh bener kan dari gambarnya dia clear smoke detectornya bunyi tuh karena kenapa mesinnya rusak dari sensornya bilang dari videonya bilang, jadi kayak memperkuat satu statement tertentu gitu sih Pak. Makanya saya bisa bahas kesimpulan seperti itu. Nah, gini nih Pak, kalau misalnya kita ngomongin si ActionSoft nih Pak. Ya. Nah, kan tadi saya Bapak udah bilang juga mempergunakan teknologi dari Intel ya Pak, karena basically ActionSoft is one of Intel partner gitu ya Pak. Nah, kalau kita ngomongin kira-kira bisa dijabarkan nggak sih Pak VMS features yang sedang lagi populer nih Pak, yang sedang banyak dikerjakan oleh ActionSoft. Jadi feature-feature apa aja nih yang ActionSoft lagi populer lah saat-saat ini gitu Pak? Ya, saat ini tuh ada beberapa sih yang sedang in gitu ya Pak ya. Beberapa di antara itu untuk segmentasi, kemudian untuk mendeteksi objek khusus dalam video. Tadi contohnya seperti ternak itulah Pak. Itu agak-agak ini juga Pak, agak populer juga saat ini. Jadi kalau ternak itu Bapak bayangkan kalau misalkan setiap kali orang mau ngirim ternak ke tempat lain dia harus ada orang yang menghitung gitu ya Pak ya, agak-agak ribet kan. Jadi kalau dengan cara tadi itu dia masukkan dalam satu kandang, sistem menghitung, udah langsung dia drop ke carriage-nya, ke kendaraan yang akan mengirimnya, kira-kira begitu Pak. Kemudian salah satu yang lagi banyak diminati adalah mencari objek tertentu yang sama untuk dalam satu site. Misalkan kita mencari dalam suatu park gitu, ada berapa sepeda yang sedang ada di situ, atau ada berapa katakanlah orang yang mendorong bayi yang ada di situ. Jadi mencari objek-objek yang sama pada suatu area tertentu. Ini kayaknya ada pertanyaan untuk Pak Kamal, silakan Pak. Iya Pak. Halo Pak Fernando Trisandi, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Saya ulang ya Pak, apakah untuk spesifikasi Intel i7 dengan RAM 32GB untuk AI, speed detection, dan plot recognition dapat melakukan dua AI tersebut? Bisa Pak, kalau saya bilang, tapi tergantung dari si perangkat i7 dengan RAM 320GB ini dia terkoneksi ke beberapa video kamera biasanya. Jadi lebih ke arah berapa kamera yang bisa di-serve komputasi dengan spesifikasi tersebut gitu sih Pak. Mungkin dia akan lebih optimal misal
based on ActionSoft ya, nanti sebenarnya requirement akan datang dari kan. Ini saya cuma hanya menggambarkan secara ini aja high levelnya gitu. Jadi misalnya spesifikasi perangkat dengan spesifikasi i7 dengan RAM 320 GB ini akan sangat optimal melakukan kegiatan AI speed detection dan plate recognition untuk misalnya 3 kamera secara real time. Seperti itu sih Pak. Kalau ditanya bisa atau tidak, bisa Pak. Tapi tergantung berapa kamera yang dia serve, berapa kamera yang terkoneksi sama dia untuk mendeteksi speed detection dan plate recognition secara real time. Seperti itu Pak Trisnandi. Ya. Trisandi. Dapat saya tambahkan juga untuk Pak. Silakan Pak. Karena ini kan ada kaitannya dengan software kita juga nih Pak kebetulan. Jadi speed detection dan plate recognition itu sebetulnya bagian dari ini kita juga. Jadi bisa saya tambahkan dari sisi teknologi processingnya tentu bisa jawabannya kan begitu ya Pak ya. Namun dari sisi kita di samping jumlah yang disampaikan oleh Pak Kamal tadi tentunya ada requirement khusus dalam capturing-nya Pak Fernando. Jadi untuk melakukan suatu deteksi yang akurat ada beberapa batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam hal capturing-nya, sudut capturing-nya, kemudian jarak dari objek ke kamera dan sebagainya. Dan itu nanti semua bisa kita diskusikan secara offline karena semua sebetulnya ada ada requirement-nya yang sudah yang sudah baku lah yang bisa kita berikan. Demikian Pak Fernando. Oke, Pak. Ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan masuk? Apa ada tools kalkulator requirement spec? Oh, sebenarnya kalau secara frankly sih Pak, sebenarnya tidak ada hitungan yang baku untuk kita merujuk ke spesifikasi tertentu sih Pak. Semuanya berdasarkan use case dan workload yang akan kita mau kerjakan seperti itu sih Pak sebenarnya. Jadi akan beda-beda apabila misalnya saya mengutip tadi statement Pak, apabila kita mau melakukan human detection dengan misalnya hewan detection hewan tadi, mau tahu itu akan beda sih. Seperti tadi, misalnya kita mau skeleton ini dan facial recognition itu akan beda sih Pak spesifikasi requirement-nya. Basically hardware requirement itu akan mengikuti pre-requirement dari si aplikasi tersebut gitu. Dalam hal ini akan mengikuti kebutuhan dari ActionSoft seperti itu sih Pak. Ya, jadi bisa saya tambahkan juga Pak, untuk hardware requirement kita kebetulan sudah ada hardware kalkulator di website kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para klien dan end user kami nanti boleh ngecek sana. Ada 2 tipe, ada 2 model, yang pertama yang lama dan yang baru. Jadi ini pada dasarnya sama, tapi berdasarkan kebiasaan saja mana yang lebih comfortable untuk digunakan. Jadi di situ kita bisa menspesifikasikan jumlah kamera kita berapa, resolusi yang kita gunakan berapa, kemudian kita menggunakan AI detection-nya apa saja. Nah nanti dari output-nya bisa dilihat hardware requirement-nya. Dalam hal ini benchmark kita adalah Intel. Jadi bisa dilihat nanti untuk sekian banyak kamera, resolusinya masing-masing sekian, misalkan menggunakan untuk melakukan facial recognition, maka dibutuhkan server Xeon berapa dan sebagainya, itu nanti bisa didapatkan dari hardware kalkulator kami. Oke. Berarti jadi memang bisa diartikan memberikan kemudahan gitu ya untuk para customer untuk tahu kira-kira TCO yang akan nanti dia keluarkan untuk mendapatkan output apa yang mereka mau, seperti itu lah Pak ya. Bisa dibilang seperti itu ya Pak. Jadi dari sisi processing, kemudian dari sisi bandwidth sampai storage-nya, kapasitas storage-nya ada semua. Ya, sudah ditanya tuh sampai ke kapasitas storage ya? Iya Pak, sampai ke kapasitas storage barusan sudah diinformasikan juga oleh Pak Poltak gitu. Jadi benar-benar berarti end to end ya, dari sisi perangkat kerasnya plus softwarenya akan juga diinformasikan di dalam kalkulator tersebut. Gitu ya Pak Poltak ya? Siap, betul sekali. Oke. Dan terima kasih.
Untuk yang khusus, misalkan ada proyek khusus di mana dia kompleks requirement-nya, kita membuka pintu untuk para klien dan end user kita untuk memberikannya secara offline, dan tim kita dari technical pre-sales akan melakukan perhitungan khusus kalau misalkan requirement-nya jelimet gitu ya, Pak ya. Betul. Karena kalau spesial lah, special case. Kita juga nggak mau bapak-bapak, ibu-ibu duduk sampai berjam-jam melototin layar di hardware calculator kita untuk mendapatkan sizingnya. Kita akan bantu kalau memang dia besar requirement-nya jelimet, serahkan ke kita akan eskalasi ke technical pre-sales dan akan kita berikan hardware requirement-nya untuk bapak-bapak. Demikian. Ya, intinya memang kalau ada special case atau requirement tertentu yang memang agak unik, itu mungkin bisa didiskusikan secara intens dengan tim Pak Poltak dan technical pre-sales-nya gitu ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman sekalian, ini jadinya dari tim AxonSoft juga siap membantu dan tetap kita backing up lah dari Intel apabila memang ada beberapa kasus-kasus atau requirement yang bisa dibilang jelimet lah gitu ya, atau agak ribet atau kompleks gitu, itu masih kita bisa bantu seperti itu sih teman-teman sekalian. Oke nih Pak, Bapak-bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi, atau mungkin Pak Kamal ada pertanyaan untuk saya Pak, monggo Pak. Iya, soalnya saya penasaran ini Pak, kalau misalnya kita ngomongin surveillance ini, sebenarnya tingkat surveillance-nya itu yang bisa di-offer sama AxonSoft itu sebenarnya levelnya tuh sampai mana dan bagaimana sih Pak sebenarnya Pak? Ya sebetulnya kita sangat open sih Pak. Jadi dari solusi yang kecil-kecil sampai yang unlimited number of camera kita bisa. Dari yang mulai hanya untuk surveillance video saja sampai integrasi ke building automation system, intrusion system, PLC dan lain-lain, semua kita ada solusinya sebetulnya. Jadi kalau memang ada requirement, monggo tinggal menghubungi kita akan membantu untuk memberikan solusi yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk platformnya itu sendiri itu berbentuk apa Pak? Misalnya berbentuk web kah, atau berbentuk ada mobile app-nya juga, atau gimana tuh Pak? Atau ada aplikasi yang mesti diinstal untuk, misalnya let's say kita mau bikin satu comment center itu, kira-kira platformnya apa? Ada mobile app kah, atau web app, tampilannya web aplikasi, atau seperti gimana tuh Pak? Ya, jadi saat ini yang sudah kita kembangkan itu adalah biasanya server base gitu ya Pak ya, server base yang on-prem. Tetapi pada perkembangan terakhir ini kira-kira tahun lalu yang sudah mulai implementasi, kita juga sudah mengembangkan dan sudah mengimplementasikan cloud-based system. Oh, cloud-based, oke. Jadi lebih fleksibel ya Pak ya, mau on-prem atau cloud gitu ya, oke. Saat ini kan Bapak tahu sendiri, ini yang namanya data center di Indonesia luar biasa perkembangannya Pak. Begitu betul. AWS masuk, kemudian ada Indocapel, ada apa, banyak sekali yang sekarang sudah mulai membangun data centernya di samping data center yang sudah ada tentunya, yang digunakan oleh proprietary oleh masing-masing perusahaannya. Nah, melihat ini kita memang dari tahun lalu sudah ke arah menggunakan platform yang cloud based gitu. Hanya saja saat ini kita masih menunggu karena minimum requirement untuk implementasi yang cloud based ini minimum 500 channel gitu, 500 kamera. Kalau di bawah itu kita masih belum, agak susah untuk menanganinya gitu. Oke. Nah, untuk operating system sebetulnya kita sangat fleksibel. Kita bisa running di Windows, bisa running di Linux. Untuk kliennya kita bisa thick client, bisa web client yang sama dengan thin client, bisa mobile client. Mobile clientnya saat ini bisa di iOS dan Android juga. Jadi sangat open platform kita sebetulnya Pak, tergantung apa yang dibutuhkan oleh klien-klien kita. Ya, fleksibel lah ya Pak. Misalnya mau di view di di comment center bisa connect ke on-prem data center, mau di view dari handphone bisa pakai mobile app-nya gitu ya Pak ya. Betul sekali. Ini pertanyaan nih Pak, si AxonSoft ini software base atau ada appliance juga? Software base ini maksudnya mungkin
software yang bisa diimplement di atas hardware. Misalnya kita ngomongin on-premise Oke, ya. iya. Jadi Di deploy di server yang lain, saya server yang misalnya saya udah punya server sendiri nih Pak, nggak kepake gitu. Dengan spesifikasinya ternyata cocok sama kalkulatornya, itu bisa nggak Pak? Atau datangnya udah dalam satu box gitu, appliance. Ya, jadi kita adalah perusahaan software. Jadi memang kita software base, Pak. Hanya saja kalau appliance base ini arahnya adalah edge solution seperti kamera yang sudah punya face recognition, kamera yang sudah punya license plate recognition. Nah, beberapa dari ini yang paling banyak kemarin itu adalah yang mendeteksi suhu tubuh, Pak. Jadi ada kamera dari negara seberang sana yang jor-joran tuh lagi bikin kamera, ada thermalnya, ada kamera colornya, dan dipadukan bisa mendapat. Nah, yang solusi yang mereka berikan itu adalah solusi yang sepotong lah kalau saya bilang, karena itu hanya untuk mendeteksi saja. Nah, untuk reportingnya, misalkan dia punya 20 kamera, kemudian reporting dari datanya itu untuk dijadikan suatu kesimpulan gitu ya, dan dikirim. Nah, itu mereka tidak punya. Untuk rekamannya mereka tidak punya. Nah, disitulah posisi kita sebetulnya, Pak. Kita mengintegrasikan dan sudah mengintegrasikan ke appliance atau edge edge device mereka. Metadata yang mereka dapatkan dari situ kita simpan dan bisa kita olah. Demikian juga dengan rekornya juga kita bisa simpan. Dan itu bisa digunakan untuk pencaharian di kemudian hari gitu. Kalau yang edge device ini rata-rata kan pada saat terjadi saja dia memberikan fungsinya, Pak. Setelah itu kan tidak gitu. Nah, kita dengan bisa merekam, baik merekam metadatanya, merekam videonya, itu bisa disimpan dan bisa digunakan di kemudian hari. Oke. Jadi memang kalau bisa saya simpulkan itu sebenarnya software base ya Pak yang bisa di deploy di perangkat server atau perangkat thin client atau desktop gitu ya. Sebenarnya itu bisa di mana aja ya, either karena bentuknya software gitu ya Pak ya. Oke, kalau kita ngomongin tadi sempat juga Bapak menyinggung masalah storage itu Pak. Nah, kalau tipe-tipe storage yang digunakan untuk video surveillance dan AI analytic ini, Asensoft biasanya gunakan kira-kira suggestion-nya untuk storage-nya itu gimana ya Pak? Yang untuk yang storage yang bisa digunakan gitu ya untuk melakukan video surveillance itu Pak. Kira-kira tipe storage gitu Pak. Sebetulnya kalau storage itu kita serahkan sepenuhnya kepada user ya Pak ya. Hanya saja kan kita seperti tahu kita punya storage yang onboard, kita punya network attached storage, kita punya storage area network. Nah, semuanya itu yang perlu kita perhatikan adalah requirement-nya, karena ada minimum requirement untuk write and read. Oh, ini ya kecepatan baca dan tulis menulisnya itu ya Pak. Jadi yang paling murah kan biasanya kan menggunakan network attached storage ya gitu ya Pak ya. Tapi NAS bahasa kerennya NAS. Iya, NAS, network attached storage. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus memperhatikan kalau kita misalkan punya 30 kamera ke bawah, oke lah kita menggunakan yang misalkan 1 gigabit per second connection ke network attached storage-nya. Tapi kalau kita butuh lebih dari itu, kita harus cek dulu. Yang selalu kita rekomendasikan adalah onboard storage tentunya, karena itu yang paling besar ininya, paling besar kemampuan tulis bacanya. Nah, kalau memang sistemnya sedemikian besar tentunya dan budgetnya ada, ya kenapa tidak pakai storage area network, kira-kira seperti itu. Jadi pada dasarnya sangat fleksibel, bergantung kepada kebutuhan, bergantung pada requirement sistemnya sebetulnya. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak kayaknya dari Pak Doni. Terima kasih nih Pak Doni, sangat-sangat aktif sekali nih Pak Doni Asoni. Pertanyaan selanjutnya itu price list-nya berapa Pak untuk modul yang standar? Jadi saya perlu sampaikan juga untuk kebijaksanaan kita di company policy kita, memang kita tidak bisa membuka harga di event-event seperti ini. Kita hanya kita berikan kepada partner-partner kita yang sudah menjalin kerjasama dengan kita. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah untuk solusi yang setara dengan yang kita berikan, itu kita masih lebih murah Pak. Itu bisa kita jamin dibandingkan dengan
kompetitor kita yang enterprise class yang lainnya. Demikian, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak di Q&A. AI di Axon merupakan fitur dari AxonNet atau modul sendiri atau modul tambahan? Ya, Gimana tuh, Pak? jadi kita punya satu tim khusus yang mendevelop AI sebetulnya, Pak. Jadi semua AI yang ada di kita itu adalah development kita sendiri sebetulnya. Ada beberapa yang kita gunakan karena seperti face recognition, license plate recognition, itu ada beberapa yang memang sudah mendunia. Jadi daripada kita reinvent the wheel gitu, Pak, kita memang ada menggunakan milik mereka. Tetapi kalau yang tadi kita sampaikan, analitik yang berbasis neural tracker, skeleton analytic, post detection, itu semua kita yang melakukan development sendiri in-house, Pak. Jadi bisa dibilang itu sebenarnya memang part of si AxonNet apa gimana tuh Pak jadinya? Si AI itu. AxonSoft ya, part of AxonSoft sebetulnya. Oke, jadinya sebenarnya si pertama modulnya itu memang part of AxonSoft gitu ya, dan itu memang di develop in-house. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan sih dia memang bisa di se-customize mungkin ya untuk mendekati atau untuk memenuhi keinginan dari user atau customer gitu ya Pak ya. Karena memang bisa, karena pada dasarnya secara development-nya memang dikerjakan in-house dari tim AxonSoft itu sendiri gitu ya Pak ya. Siap. Oke, jadi gitu Pak Tony, modul bisa jadi itu secara AI itu sebenarnya output ya, dan itu bisa juga bisa dibilang salah satu feature yang bisa ditawarkan oleh AxonSoft itu sih Pak. Ya, ini pertanyaan dari Pak Ahmad Sabah. Mungkin saya sudah beberapa kali kontak dengan kolega Pak Ahmad juga. Jadi kalau belum menjadi partner Axon, ada dua kemungkinan Pak menjadi partner atau nanti kita kenalkan dengan partner kita. Apa requirement-nya dan lain-lain, mungkin nanti kita bisa bicarakan secara offline saja, Pak. Gitu, Pak. Tapi kita selalu buka pintu untuk partner-partner baru. Demikian Pak Ahmad. Pak Ahmad Sabah maksudnya. Sorry Pak, namanya sama soalnya Pak. Yang bertanya juga Pak Ahmad juga soalnya. Ya. Oke. Ini Pak, saya tertarik nih Pak. Tadi kan Bapak bilang kan pertama Bapak proses atau development itu memang dikerjakan oleh tim in-house sendiri gitu ya Pak ya. Nah, kan tadi kan kita juga sempat nyinggung-nyinggung masalah Bapak sempat bilang report, kalau kamera yang itu kan cuma hanya separuh lah solusi yang bisa ditawarkan. Nah, AxonSoft masuk menawarkan solusi separuhnya lagi, which is bisa memberikan added value, report, segala macam, apa yang tadi kita ngomong, tadi sebelumnya kita juga ngomong digital signage kan, Bapak juga sempat menyinggung report. Nah, reportnya itu apakah akan kayak kita punya portal tertentu atau memang bisa kayak dikirim by like periodically basis gitu ya, kayak monthly basis atau weekly basis, itu gimana tuh Pak? Atau kirimnya bisa juga di by email atau gimana? Bisa dijelasin detail nggak Pak real report tersebut? Jadi sebetulnya tugas utama kita adalah mengumpulkan data sebetulnya Pak. Iya. Ini data dari metadata yang didapatkan itu kita bangun database-nya. Nah, untuk delivery-nya bisa berupa email, kita bisa program sistem kita untuk mendeliver email selama kurun waktu tertentu. Gitu. Iya. Kemudian kita juga punya platform untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk web report, tapi tentunya secara kosmetik itu sangat terbatas. Jadi belum tentu cocok dengan keinginan end user gitu ya Pak ya. Zaman sekarang kan tuh kalau dipoles bisa jadi beda sekali gitu ya. Padahal datanya sama tapi representasinya bisa. Nah, untuk itu kita buka kesempatan bisa partner kita. Jadi kalau kita punya partner yang mau menjual dengan tambahan kosmetik data itu kita open sebetulnya gitu Pak. Untuk menyajikan data itu secara lebih cantik, lebih menarik, nah itu kita open. Datanya kita siapkan, platformnya kita siapkan, dashboard yang basic yang kita punya juga kita sediakan. Tapi kalau ada yang ingin mendevelop menjadi dashboard yang lebih cakep, monggo kita juga persilakan. Tapi kalau secara datanya itu komplit ya Pak, walaupun secara tampilannya atau user interface-nya kurang begitu menarik gitu ya. Tapi secara data komplit Pak yang bisa ditampilkan gitu Pak. Iya, komplit Pak. Oke.
Mantap, mantap nih. Teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya lagi? Soalnya kita sudah sudah hampir top of the Ya, hour sih sampai di ini. ujung ini, Pak. Iya, udah di ujung nih. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Atau Pak Kota ada pertanyaan Pak untuk saya Pak? Iya, Pak. Ada yang ini juga nih yang perlu saya tanyakan. Saya kan pakai, terus terang kalau Intel itu saya kenal bukan sebagai server ya, Pak ya. Jadi Iya, umumnya itu iya. apakah dia yang pasti prosesor lah. Iya, Kemudian ada betul. motherboard begitu ya, Pak Iya, ya. iya, Nah, betul Pak. tadi kan OpenVINO, sorry bukan OpenVINO, yang Movidius Iya, ini kan Bapak bilang tadi Movidius, dia pakai apa tadi koneksinya VPU, apa tadi, Pak? PCI Express Pak. PCI Express. Nah, Iya. ini kalau dari sisi compatibility dengan motherboard yang bukan Intel gimana nih Pak, kira-kira Pak? Oke. Mungkin Ya. kawan-kawan yang mau menggunakan apakah kita harus pakai motherboard Intel, kalau memang sudah tidak Intel, boleh nggak atau bisa nggak Ya. pakai Movidius ini? Silakan Pak. Ya, sebenarnya pada dasarnya si Movidius ini kayak tadi saya sebutkan menggunakan koneksi PCI Express. Itu sebenarnya PCI Express itu suatu standar tertentu yang memang sudah ada standar di mana standar itu bisa diimplementasikan di berbagai macam motherboard yang nggak hanya motherboard bermerek Intel, misalnya ada lagi motherboard misalnya bermerek Asus gitu ya. Dia juga punya port PCI Express karena pada dasarnya si PCI Express atau yang bisa kita lihat tuh PCI X berapa gitu ya, X ada X8, ada X5 gitu ya. Itu sebenarnya standarisasi yang memang jadi bahan acuan para manufaktur motherboard untuk menyiapkan port tersebut karena memang karena seperti yang kita tahu ya port PCI Express itu tidak hanya bisa digunakan untuk si Intel Movidius, tapi bisa juga digunakan untuk misalnya perangkat GPU lainnya yang beredar di pasaran. Seperti itu sih Pak. Karena itu sebenarnya itu udah standar internasional yang jadi bahan standar internasional jadi bahan acuan pembuat hardware gitu ya untuk jadi tidak ada untuk menghindarkan isu compatibility gitu sih Pak. Oke. Kemudian ini Pak, kalau yang saya tahu nih, saya sih agak ketinggalan sebetulnya Pak kalau soal teknologi hardware. Yang saya tahu kan kalau GPU itu paling banyak orang awal-awalnya pakai untuk main game gitu ya Pak ya. Betul. Nah kalau Movidius ini ke arah sana bisa juga atau enggak nih Pak kira-kira Pak? Ini di luar konteks tapi mungkin ada yang pengen tahu mungkin Pak. Iya, si Intel Movidius ini sebenarnya dia itu karena udah jelas ya artinya dari dia sebenarnya GPU kan graphic processing unit secara harfiahnya artinya itu gitu kan. G graphic, G-nya graphic, P-nya processing, U-nya unit. Nah, kalau si Movidius ini dia masuk dalam lini yang lain sebenarnya. Walaupun pada penggunaannya akan sedikit berbenturan ya dengan GPU gitu ya. Karena si Movidius ini dalam secara artian sebenarnya itu visual processing unit karena dia memang khusus untuk melakukan kegiatan-kegiatan processing yang berhubungan dengan medianya visualisasi gitu ya. Jadi dia khusus ditugaskan secara spesifik untuk melakukan proses visual seperti itu sih Pak. Jadi kalau apabila Bapak tanya bisa nggak buat game, itu nggak bakal bisa karena memang dia karena dia memang di-set untuk satu dedicated workload which is melakukan visualisasi itu sih Pak, visualisasi compute lah bisa dibilang seperti itu. Baik. Ya ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Doni. Ya jadi tadi sebenarnya udah kita ngobrolin juga sih tadi yang pertama nih untuk nyatukan data dengan konsep ya. Misal semua record local edge dilempar ke cloud, lalu semua user akses ke cloud, apakah mungkin? Ya. Jadi yang ditanyakan Pak Doni ini sebetulnya kaitannya dengan next step kita nanti. Mungkin kita akan melakukan online show lagi, on air show lagi tahun depan. Kaitannya dengan cloud. Jadi cloud kita itu ya memang betul-betul pure cloud, Pak Doni. Kalau Bapak mau menggunakan cloud kita, jadi Bapak cuma install kamera itu di-connect ke internet, kemudian dengan plugin yang ada di kamera tersebut, edge device tersebut, pertama dia akan membangun koneksi yang secure ke server, dan kemudian dia akan menyampaikan semua video stream yang dibutuhkan ke server, dan server yang ada di cloud itu yang akan melakukan video analitiknya. Jadi itu sangat memungkinkan. Nanti
tinggal kita mengatur saja user management. User ini boleh melihat kamera yang mana saja, dan selagi user tersebut terkonek ke internet, maka dia bisa melihat atau memonitor dengan menggunakan client application yang dia running di komputernya atau di PC-nya. Kira-kira demikian, Pak Doni. Ya, nggak terasa sudah hampir 2 jam juga ini, Pak. Iya. Lumayan menarik ini. Saya harap hal ini juga cukup menarik untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan yang ada di sisi sana sebagai audiens, karena kita sangat enjoy sekali sebetulnya ngobrol-ngobrol begini, ya Pak Muhammad ya, Pak Kemal. Iya, betul. Soalnya kalau ngebahas tren itu memang nggak ada habisnya sih Pak. Ada akan selalu kayak ide-ide yang kayak, oh, ini kayaknya bisa deh diimplementasikan dalam hal ini. Oh, ini bisa deh kayak gitu sih Pak. Karena pada dasarnya itu ya teknologi memang kadang-kadang bisa membuka cakrawala kita gitu, untuk yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Intinya sih seperti itu sih sebenarnya. Siap. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, jadi ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Doni. Standar security apa yang digunakan oleh Axon Cloud dalam mengolah data di cloud-nya? Nah, ini saya akan tangguhkan dulu Pak, karena ini merupakan pembahasan tertentu dan cukup mendalam, dan terus terang saya belum mendalami hal ini. Yang pasti teknologi yang kita gunakan adalah teknologi yang secure. Jadi Bapak nggak perlu khawatir kalau menurut saya sih. Tapi untuk detailnya mungkin nanti untuk lain kali Pak, kalau kita sudah mengadakan event ini khusus untuk cloud. Karena hari ini kita terus terang belum siap untuk menjawab pertanyaan Bapak kaitannya dengan cloud. Mohon maaf nih Pak Doni. Ya. Mungkin nanti di take note dulu aja mungkin ya Pak Poltak. Siap. Mungkin juga apakah seperti GDPR memang agak ini sih Pak Doni kalau kita ngomongin GDPR itu kan memang agak mendalam ya. Mungkin lebih deep misalnya apabila kita mau ngobrol ini dalam satu sesi, mungkin Pak Doni dan tim bisa langsung kontak Pak Poltak, mungkin bisa di set session secara personal ya untuk membahas isu tadi security data yang ada yang Pak Doni standar security apa yang digunakan itu bisa mungkin di set secara private lah ya, Pak Doni dengan tim Pak Poltak mungkin. Seperti itu sih Pak Doni. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tapi ya memang ya pada dasarnya memang kalau kita ngomongin security di cloud itu memang memang salah satu concern lah dulu kenapa public cloud agak-agak secara implementasinya itu agak mungkin di Indonesia agak kurang terlalu cepat gitu ya traksinya gitu ya, mungkin karena salah satunya ini gitu. Tapi kalau basically public cloud itu kalau kita ngomongin sertifikasi public cloud ya Pak, itu ada ini sih agak keluar konteks, cuman agak menambahkan pemikiran sedikit ke Pak Doni dan tim. Ya namanya ada SOC 1, SOC 2. Itu sertifikat ada ISO 27001 which is itu ngomongin security data security, plus kalau memang cloud itu mau menjalankan transaksi keuangan dia tuh harus comply namanya sertifikat PCI sertifikasi PCI DSS. Jadi kalau kita ngomongin security data, asal cloud tersebut sudah mempunyai sertifikat yang tadi saya sebutkan, ISO 1, ISO 2, misalnya ISO 27001, ISO 20000, ISO 9000 plus PCI DSS. Kalau kita ngomongin, dan Bapak tanya lagi kan tadi di bawah ada GDPR, nah itu basically udah mengacu ke arah situ sih Pak, which is bisa dibilang secara compliance ya udah comply gitu sih Pak, karena tadi sertifikat tadi yang saya sebutkan itu berhubungan dengan data security, seperti itu sih Pak Doni. Tapi kalau untuk dari mungkin kaitannya dengan yang dijelaskan Pak Kamal tadi, jadi istilah kita itu BYO cloud, doing your own cloud. Jadi artinya kalau misalkan Pak Doni membawa atau memperkenalkan atau menggunakan suatu provider cloud tertentu, apapun standar yang mereka gunakan, yaitu yang kita gunakan dari sisi data security untuk data centernya atau untuk cloud-nya.
Tapi di luar itu nanti ya mungkin kita bisa bicarakan secara langsung atau nanti kita buka sesi tertentu, Pak Doni. Sekian, Pak. Oke, kayaknya kita sudah berada di penghujung event kita hari ini, Pak. Sudah hampir 2 jam. Iya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Pak Kamal dan tim Intel untuk berpartisipasi dalam event ini. Ya mungkin kita bisa ketemu offline, Pak, kapan-kapan. Mudah-mudahan kondisi COVID bisa segera membaik, Pak, sehingga amin. Offline ini, Pak. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang masih online, kalau mungkin masih ada pertanyaan yang disampaikan, boleh disampaikan sekarang, ada sedikit waktu lagi. Atau Bapak-bapak, Ibu-ibu tadi sudah bisa melihat alamat email saya, poltak.solano@apec.axonsoft.com. Boleh ke sana, atau boleh juga menghubungi saya langsung melalui nomor HP saya 0811-989-1248. Jadi open, Pak. Kita di sini untuk mensupport Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Monggo silakan dihubungi kalau ada requirement yang perlu kita atau ada solution yang perlu kita berikan kepada Bapak. Ya. Silakan Pak Kamal, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah. Ya. Terima kasih Pak Poltak dan Axonsoft as a team. Terima kasih juga para attendees yang udah mengikuti acara kita dari awal sampai akhir. Pertanyaan-pertanyaannya juga sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Terima kasih Pak Poltak. Ya, terima kasih telah mengajak Intel dalam acara ini. Kita sangat senang sekali bisa dapat berpartisipasi dalam acara ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak Pak Poltak dan tim. Terima kasih banyak para attendees. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Oke, kolega-kolega saya di Axonsoft, Kate and Jamilia and Muzaffar, thank you very much for supporting us in this session. Thank you. Thank you. So thank you. We are at the end of this session. Looking forward to work with you again soon. Thank you very much. Selamat sore Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you Pak.